Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Terima kasih juga kepada eh, dosen yang telah memberikan kesempatan ini juga. Terus, tanpa berlama-lama, kita mulai aja ya. Oke, yang pertama, saya perkenalkan nama saya Ananda Pratiasi. Saya akan mempresentasikan mengenai digital innovative entrepreneurship yang membahas tentang analisis 10 types of innovation. Di sini saya mengambil kasus tentang Gojek gitu. Ini sebelumnya eh, kita bahas tentang pendahuluannya dulu. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan 10 types of innovation atau Dublin Groups dalam konteks kewirausahaan digital. Kerangka ini membagi inovasi ke dalam tiga kategori utama, yaitu configuration, offering, dan experience. Studi kasus yang digunakan adalah Gojek, ya, seperti tadi saya bilang ya, sebagai salah satu perusahaan teknologi berbasis platform terbesar di Indonesia saat ini. Nah, penjelasan mengenai configuration, offering, dan experience. Nah, configuration sendiri itu berfokus pada bagaimana perusahaan mengatur bisnis dan sumber dayanya. Itu melibatkan profit model, yaitu cara perusahaan menciptakan pendapatan dan keuangan. Yang kedua ada network, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti mitra, pemasok, atau komunitas. Terus yang ketiga ada struktur, itu pengorganisasian aset, talenta, dan sumber daya manusia. Yang keempat ada proses, yaitu metode atau alur kerja internal untuk menciptakan nilai secara efisien. Nah, yang kedua kita bahas mengenai offering atau penawaran. Berhubungan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Itu ada terbagi menjadi dua lagi, yaitu product performance dan produk system. Produk performance itu ada fitur, kualitas, dan keunggulan utama produk dan jasa. Terus untuk produk sistemnya itu integrasi berbagai produk atau layanan yang saling terhubung. Nah, yang ketiga itu ada experience atau pengalaman. Di sini menekankan interaksi pelanggan dengan perusahaan. Nah, itu ada empat, terbagi menjadi empat juga. Itu ada service, dukungan, dan kemudahan yang diberikan kepada pelanggan. Terus yang kedua ada channel, cara perusahaan menjangkau dan melayani pelanggan. Terus yang ketiga ada brand, citra, reputasi, dan eh, eh, persepsi publik terhadap perusahaan. Nah, terus yang keempat ada customer engagement, yaitu cara perusahaan membangun hubungan dan keterlibatan dengan pelanggan. Nah, cara-cara ini itu eh, sudah bisa kita lihat di aplikasi Gojek gitu ya. Yang di dalamnya itu ada GoRide-nya, ada Gokarnya, di mana di dalamnya itu eh, di dalamnya itu mereka si driver dan customer itu berkontak langsung tanpa ada halangan gitu. Hanya diperantarai oleh aplikasi Gojek karena mereka pasti bertemu. Nah, hal-hal itu tuh bisa masuk ke dalam servisnya, terus channel juga kayak cara perusahaan menjangkau dan melayani pelanggan itu dengan menyediakan platform ini gitu untuk mempermudah mempermudah pelanggan mencapai tujuannya gitu. Terus selanjutnya, perusahaan studi kasus Gojek Indonesia yaitu platform digital yang menyediakan layanan transportasi online, pesanan antar makanan,
terus pembayaran digital, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Sekarang kan sudah banyak ya, sudah lebih dari, mungkin Gojek terkenal dari tahun 2019 ya, dari pasca pandemi itu, karena terjadi pandemi yang kemarin yang lalu itu, maka sekarang jadi dia eh, lebih dikenal oleh masyarakat karena bisa mempermudah masyarakat juga, bisa kemana-mana yang tadinya harus nyewa apa gitu untuk transportasi, sekarang sudah difasilitasi oleh transportasi online yang tidak ribet gitu, yang nggak ribet. Terus kayak pesan makanan kan tadinya harus keluar rumah, sedangkan sekarang udah nggak harus keluar rumah, sekarang sudah bisa lewat aplikasi Gojek sendiri. Bayar digital juga udah bisa, kayak di GoPay. GoPay itu sekarang udah banyak banget, kayak apalagi ditambah lagi dengan promo-promo yang ada, itu bisa menguntungkan pihak pelanggan, customer kayak gitu. Dan si eh, dan pihak Gojeknya juga tidak merugi gitu. Oke, selanjutnya contoh inovasi pada setiap tipenya. Nah, untuk ini ada 10 contoh inovasinya. Yang pertama ada profit model, yaitu Gojek menerapkan sistem komisi dari mitra driver dan merchant serta biaya layanan dari pengguna. Yang kayak tadi, gitu kayak ongkir itu udah termasuk dengan ongkir, menerapkan komisi, dan ongkir ini terbagi juga, itu bisa langsung ke drivernya atau eh, itu nanti terbagi lagi gitu untuk driver, merchant gitu, dan biaya layanan dari pengguna. Terus networknya kerjasama dengan jutaan driver, UMKM, dan institusi keuangan, yaitu GoPay. Strukturnya model organisasi berbasis teknologi dengan pemanfaatan data dan algoritma untuk pengambilan keputusan. Nah, terus yang keempat ada proses pemesanan otomatis berbasis aplikasi yang mempertemukan driver dan pelanggan secara real time gitu. Kayak tadi contohnya yang pesan makanan gitu, antar makanan gitu. Terus produk performance, yaitu layanan GoRide, GoCar menawarkan kecepatan, kemudahan, dan transparansi harga gitu. Terus yang selanjutnya ada produk sistem, ekosistem terintegrasi antara GoRide, GoFood, GoPay, dan dalam satu aplikasi. Service, fitur bantuan pelanggan, refund, dan sistem penilaian atau rating driver dan merchantnya. Itu membantu banget sih. Yang gitu tuh bisa kayak meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada si eh, pihak Gojek maupun si driver itu sendiri. Channel. Terus aplikasi mobile sebagai saluran utama yang mudah diakses oleh pengguna. Kemudian ada brand, yaitu brandnya itu ya si Gojek ini. Gojek ini dikenal sebagai simbol inovasi lokal dan pemberdayaan ekonomi digital. Terus customer engagementnya itu ada promo personalisasi, notifikasi, dan kampanye sosial yang melibatkan pengguna gitu. Yang tadi udah dibahas ya, ada promo-promo itu yang bisa menarik perhatian bagi para pengguna-pengguna Gojek gitu. Terus ada apa kayak gratis ongkir dan lain sebagainya seperti itu. Nah, usulan inovasi tambahan. Nah, meskipun Gojek telah menerapkan hampir seluruh tipe inovasi, terdapat peluang peningkatan antara lain. Itu ada tiga, ada proses innovation, itu pemanfaatan AI yang lebih lanjut untuk prediksi permintaan dan pengaturan insentif driver. Terus yang kedua ada customer engagement, program loyalitas berbasis gamifikasi untuk meningkatkan retensi pengguna. Terus yang ketiga ada service innovation, layanan khusus UMKM berupa analitik, penjualan, dan pelatihan digital. Nah, inovasi-inovasi tersebut dapat memperkuat keunggulan kompetitif Gojek di tengah persaingan platform digital yang semakin ketat. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis 10 types of innovation, Gojek menunjukkan penerapan inovasi yang komprehensif di seluruh
kategori. Integrasi teknologi, jaringan mitra yang luas, serta fokus pada pengalaman pelanggan menjadi faktor utama Gojek dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di era kewirausahaan digital. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahannya, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum.